salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan teladan dan syafaatnya sehingga kita bisa menuju jalan terang. Bapak Ibu yang berbahagia, kami, saya Supriyanto, ya, pengajar praktek dari SMA Satu Tare. Mohon maaf ya, mengaku sela aktivitas jenengan yang seharusnya jenengan ada di kelas, mendidik, mendampingi putra putri jenengan berproses bersama, tapi izinkanlah pada siang hari ini calon guru penggerak kita Bu Maria Justina akan menyampaikan apa yang dipelajari selama ini menjadi calon guru penggerak. Kebetulan yang akan disampaikan adalah visi misi tentang sekolah, visi misi sekolah apakah sesuai. Jadi nanti kedepannya apakah kadang itu visi misi itu sudah berlaku sesuai jalan dulu, dari dulu turun temurun gitu. Nah, di dalam guru penggerak kan tidak menjelaskan antara visi misi dengan profil pelajar Pancasila. Maka oke. Untuk agenda hari ini yang pertama mungkin pengantar diskusi, yang kedua Bapak Ibu merumuskan kalimat umpan, nanti akan dipandu oleh Ibu Maria. Terus yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencemar visi, ya. Terus yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan melalui Pakja. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kami persilakan calon guru penggerak angkatan 11 Bu Maria Justina untuk diskusi hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama dengan Pak tadi ya, salam dan bahagia buat kita semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya selalu dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan baik dan menyenangkan. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kelonggaran waktunya yang telah diluangkan untuk kegiatan pagi hari ini. Tak lupa pula saya ingin menyapa pada Pak Pri selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 ini. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya untuk melakukan tugasnya mendampingi kegiatan pendampingan individu untuk saya hari ini. Dan juga kepada Bu Nur ya, terima kasih juga saya ucapkan atas waktunya juga yang diluangkan buat saya serta teman-teman semuanya. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sedikit hal tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa sebelum kita itu menentukan visi suatu sekolah ataupun visi suatu kelas kita ya, kita hendaknya melakukan sedikit penyelarasan ataupun kita tilik kembali ya, apa sih cita-cita yang kita harapkan dari murid kita itu. Kemudian kita juga flashback, melihat, mengamati atau merefleksi kembali juga terhadap visi sekolah yang sudah ada. Jadi untuk kali ini saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk kesediaannya mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita murid. Ya, di sini adalah cita-cita yang kita harapkan dari murid kita itu apa. Jadi ini ada 6 kalimat rumpang yang mana kita akan mengisi dulu nggih. Ini akan saya bagikan pada panjenengan sedanten nggih. Ini tolong diisi berdasarkan cita-cita atau harapan Bapak Ibu terhadap murid-murid di SDN Wonomati ini. Harapannya terhadap murid itu bagaimana? Apakah berakhlak mulia ataukah menjadi anak-anak yang berprestasi seperti itu nggih Bapak Ibu? Tolong diisikan dulu nggih.
Oke, dari selebaran yang saya edarkan itu tadi, di situ berisi 6 kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi tolong diisikan dulu ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, di situ kita memimpikan murid-murid yang, monggo dilanjutkan. Yang bagaimana? Apakah yang berakhlak mulia? Apakah yang berprestasi, yang cerdas, seperti itu? Silakan diisikan Bapak Ibu, monggo. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, bernalar kritis, jadi sebelum kita menentukan visi suatu sekolah, kita diharapkan untuk menentukan dulu apa sih yang kita harapkan dari murid-murid itu. Nah, tujuan kita ini bagaimana ke depannya untuk murid-murid, seperti itu Ibu. Berikutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, bagaimana kondisi murid kita ini? Murid adalah, apakah murid-murid kita itu sama? Bakatnya, minatnya, ataukah berbeda? Karakteristiknya sama atau berbeda? Nah, tolong dituliskan di situ. Kita percaya bahwa murid-murid adalah berikutnya yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, monggo dilanjutkan. Kita sebagai Bapak Ibu guru tentunya mengutamakan sesuatu hal yang mungkin akan berpengaruh yang sangat positif terhadap anak didik kita di kelas maupun di sekolah kita secara keseluruhan, secara umum. Di sekolah kita mengutamakan apakah pembelajaran yang selalu menyenangkan, ataukah pembelajaran yang mungkin menarik minat bakat siswa. Kita mengutamakan apa? Jadi kalau kita ada tujuan utama itu kan pasti enak dalam kita melangkah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid kita itu mereka ke sekolah itu bagaimana? Mungkin untuk apa? Untuk bermain kah? Atau untuk belajar? Atau untuk mendapatkan pendidikan yang baik? Mereka itu sadar Bapak Ibu ya. Mereka berangkat dengan penuh semangat ke sekolah. Untuk apa itu kira-kira? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu ya? Dituliskan di situ. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kiranya untuk apa kita di sekolah ini? Apakah untuk bersenang-senang? Pasti tidak ya. Kita di sekolah ini pasti mempunyai tujuan yang utama. Kita kesini untuk dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memahami bahwa peserta didik itu bagaimana sih. Kita memahami bahwa pendidikan itu harusnya bagaimana di sekolah ini. Seperti itu. Sehingga dengan adanya kepemahaman ini, kita bisa mewujudkan suatu visi yang sesuai dengan harapan-harapan semua warga sekolah, terutama untuk kepentingan anak-anak didik kita, kebahagiaan mereka, keselamatan mereka, seperti itu. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana anak-anak didik kita, bagaimana pendidikan kita, ini pada hakikatnya seperti apa.
seperti itu, Bapak Ibu. Coba diisikan di situ di poin terakhir. Tadi ada 6 poin. Kalimat rumpan cita-cita untuk murid. Sudah? Sudah selesai, Bapak Ibu? Belum. Ya, Bu Siska belum selesai. Masih memikirkan bagaimana sih siswa-siswi SDN nanti harusnya nanti bagaimana ke depannya, ya. Kita warga di sekolah ini harus bagaimana pahamnya untuk siswa itu, pemahaman kita itu harus bagaimana pada siswa, pembelajaran di sekolah kita seperti itu. Ada yang sudah selesai? Belum selesai. Ada yang sudah selesai? Iya, Bu Ria. Monggo, coba disampaikan di depan sini Bu Ria, dan lebih enak Bu Ria. Kalimat rumpan cita-cita untuk murid SDN Wonomelati. Silakan Bu Ria. Ini saya Bu Ria, guru kelas 1, akan menyampaikan kalimat rumpan cita-cita untuk murid. Kita memimpinkan murid-murid yang berkarakter, berbudaya, berprestasi, peduli lingkungan, kreatif, serta berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki minat bakatnya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik anak-anak dengan hati serta menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Ria. Resti tadi sudah menyebutkan menyampaikan pendapatnya tentang kalimat rumpan cita-cita murid. Monggo yang lain, barangkali ada yang ingin menyampaikan hasil angan-angannya, cita-citanya untuk murid. Iya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak perlu mengenalkan diri ya, Pak ya. Langsung mau nih. Ya. Di sini ini pendapat saya nih. Yang pertama kita memiliki murid-murid yang bagaimana. Saya di sini terus terang sebagai pimpinan di sini, saya menginginkan murid-murid yang berprestasi, berkarakter, kreatif, berakhlak mulia, berbudaya, cinta lingkungan, dan bernalar kritis. Itu impian saya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, di mana minat dan bakatnya masing-masing. Semua murid itu beda, tidak sama. Itu yang merupakan keunikannya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah. Yang jelas pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau anak. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan, semuanya sama, kita beri pembelajaran yang sama, kita beri perhatian yang sama. Gitu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari kita semua para pendidik di sekolah. Jadi tolong ini benar-benar diterapkan untuk murid-murid kita. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan menuntun peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, menciptakan dan menerapkan budaya positif. Kemudian kita dan warga
Bu Rizky? Oh ya, silakan Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini giliran saya untuk menyampaikan kalimat penumpang cita-cita murid. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yaitu ini keinginan saya, yaitu murid yang aktif, kreatif, bertanggung jawab, sopan, berkarakter positif dan berprestasi. Ini mungkin semua guru atau semua sekolah juga menginginkan murid-muridnya berprestasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang memiliki potensi luar biasa apabila kita, sekolah dan guru ini memberikan perlakuan yang tepat kepada mereka sesuai karakteristik masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran sama seperti sebelumnya, Duria maupun Bunur, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu juga mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan mengembangkan karakter dan potensi diri mereka secara optimal. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa dirinya itu belajar dan dididik di sekolah itu untuk menjadi individu yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan siap hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini tuh yakin bahwa untuk mengembangkan potensi murid itu secara optimal sebagai profil pelajar Pancasila melalui kurikulum yang sekarang yaitu Merdeka Belajar. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini itu paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, kita sebagai guru itu harus siap bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah yang dijiwai nilai reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan tentu saja berpihak pada murid. Begitu, terima kasih Bu Isti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi itu tadi 3 pendapat ya, dari ibu-ibu tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya. Ini rata-rata tadi kalau kita lihat semuanya hampir mengarah pada kita tulis di sini berkarakter. Kemudian apa lagi tadi Ibu? Berprestasi, kreatif, berakhlak mulia, berbudaya, peduli lingkungan. Oke. Peduli lingkungan dan bernalar kritis. Ini untuk jawaban nomor 1. Jadi kesimpulannya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang berkarakter, berprestasi, kreatif, berakhlak mulia, berbudaya, peduli lingkungan, dan bernalar kritis. Insya Allah dalam semua ini tadi sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat pada kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, nah kita teruskan. Jadi kita nanti dari hasil ini kita akan menuju pada visi sekolah kita. Ini tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah tadi jawaban Buria apa Buria? Untuk nomor 2, anak-anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing. ya, minat dan bakat masing-masing. Berarti ini mengarah pada keunikan peserta didik ya, karakteristik tersendiri pada peserta didik kita. Untuk Bu Nur tadi juga seperti itu ya Bu, mengarah pada karakteristik dan keunikan ya masing-masing peserta didik. Demikian juga Bu Rizky. Berikutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, untuk yang ketiga, poin ketiga tadi, di sekolah kita mengutamakan apa untuk anak-anak didik kita. Ya, ini tadi kalau saya tarik kesimpulan, di sini kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Tulisannya bagus sekali ya Bapak Ibu. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah
sini. Mereka kesini ke sekolah itu berada di sekolah untuk apa? Untuk Mendapatkan pendidikan yang layak. ya. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi mereka. Yang layak. Berikutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa tadi? Membimbing dan menuntun, ya, membimbing dan menuntun. Jadi dari kata ini, membimbing dan menuntun berarti kita tidak bisa memaksa mereka untuk seperti yang kita inginkan. Anak ini harus pintar dengan nilai 100, dengan nilai 100. Kita tidak bisa memaksa, ya, karena kita balik lagi pada poin nomor 2. Mereka mempunyai minat dan bakat masing-masing. Ada yang bidang olahraga, ada yang bidang seni, ada yang bidang matematika, seperti itu. Berikutnya yang poin terakhir, poin 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru dan warga sekolah juga paham bahwa tadi dapat disimpulkan juga, ya, hampir sama, bahwa anak-anak didik kita itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Dari kalimat-kalimat rumpang ini, jawaban dari kalimat-kalimat rumpang ini, sekarang kita coba untuk flashback kembali. Flashback pada visi sekolah kita SDN Wonomlati. Ini tadi sudah saya siapkan visi sekolah kita untuk saat ini. Monggo dicermati. Ya. Nah, di situ visi sekolah SDN Wonomlati adalah terwujudnya siswa berprestasi berlandaskan karakter profil pemuda Pancasila. Kalau kita lihat dari visi sekolah yang ada saat ini, coba diperhatikan Bapak Ibu, ya. Di situ apakah ada yang perlu diselaraskan kembali atau direfleksi kembali? Apakah atau apa perlu ditambahkan atau apa perlu diganti menurut Bapak Ibu? Monggo. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Untuk kalimat-kalimatnya mungkin terwujudnya siswa berprestasi berlandaskan karakter profil pemuda Pancasila. Ini tadi saya dapatkan dari sekolahan sini, ya. Istilahnya buat kita merefleksi ulang untuk visi sekolah SDN Wonomlati. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada masukan? Ya, misalkan saya kasih contoh, mungkin ditambahkan kata-kata berbudaya, bisa? Berbudaya. Yang lain? Kalau kita lihat di sini tadi berkarakter, ada karakter. Jadi kita bisa tetap memasukkan karakter ini, ya Bapak Ibu. Karakter, berkarakter. Ada lagi? Peduli lingkungan, oke? Mungkin ada tambahan? Peduli lingkungan. Berikutnya, ya, berbudaya, berkarakter, peduli lingkungan. Bagaimana kalau kita masukkan juga berakhlak mulia? Karena ini memang sangat penting sekali, ya, melihat kondisi sekarang ini. Bagaimana Bapak Ibu, setujukah ini dimasukkan ke dalam visi kita yang baru? Mungkin setuju, ya? Jadi coba kita tuliskan untuk visi yang terbentuk dari kalimat-kalimat ini, yakni gimana? Terwujudnya
terwujudnya otomatis pada peserta didik ya, karena visi ini mengacunya biasanya juga pada peserta didik. Peserta didik yang berprestasi, kita masukkan di sini berarti nih, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan, berkarakter dan berakhlak mulia. Bagaimana kalau karakter ini kita taruh di atas sendiri, di depan sendiri bagaimana Ibu? Karena memang karakter ini nomor 1 ya. Berkarakter. Kemudian di sini berakhlak mulia. Nah, oke, kita sepakati bersama ya. Untuk visi sekolah kita yang baru adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Baik. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut otomatis kita memerlukan perilaku-perilaku ya. Perilaku-perilaku sebagai warga sekolah, sebagai murid, sebagai guru, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, contoh perilakunya bagaimana nih Bapak Ibu? Contoh, kita ambil contoh dulu sebagai sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan ini? Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yang sesuai dengan visi ini. Perilaku. Gimana Bu Kes? Oh, okay. Pembiasaan 5S ya Bu Kes ya. Betul Bu Siska, 5S. Salam, salim, sapa, sopan dan santun. Oke, good. Berikutnya, ini tadi pembiasaan 5S. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah perlu datang tepat waktu atau bagaimana? Ya. Nah, itu bisa kita tuliskan di sini juga ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Berikutnya tadi. Nah, ada disebutkan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti kita sebagai Bapak Ibu guru harus bagaimana nih? Mencari model metode pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan apa yang tadi minat bakat masing-masing. Betul Bu Rizky. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berikutnya dari murid, kita mengharapkan murid yang bagaimana? Otomatis kita perilaku murid itu seperti apa yang kita bayangkan, yakni misalkan muridnya bertanggung jawab, ya, sopan, santun, dan lain-lain. Nah, untuk perilaku ini agar dapat terwujud, maka kita memerlukan kolaborasi di antara semua pihak, baik itu guru, murid maupun kepala sekolah serta semua pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan sekolah kita ini ya. Jadi kolaborasi diperlukan. Terus untuk apa kolaborasinya nanti? Ya biasanya kita bisa mewujudkan apa atau menentukan program sekolah itu tadi, sehingga dapat terwujud kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa tadi yang positif seperti kata Bu Siska ya, melalui pembiasaan budaya positif. Jadi dari apa ini tadi visi ya, visi ini tadi berarti kita bisa menurunkannya melalui prakarsa perubahan ya ke sekolah kita, yakni terwujudnya peserta didik yang bagaimana Bapak Ibu? Prakarsa perubahan kita dari sini, dari visi ini, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, boleh? Berakhlak mulia dan berprestasi. Kalau kita mengacu pada akhlak mulia dan dihubungkan dengan budaya positif tadi bagaimana?
berbudaya positif. Berarti kita melaksanakannya melalui kegiatan budaya positif, ya Ibu Bapak. Berarti terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia melalui budaya positif. Jadi prakarsa perubahan yang kita turunkan dari visi kita tadi, yakni visinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan dan berakhlak mulia, kita turunkan menjadi prakarsa perubahan, yakni terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia melalui budaya positif. Baik, mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan Bapak Ibu mengenai visi dan prakarsa perubahan. Bu Rizky, ada yang ditanyakan? Budaya positifnya dari prakarsa ini apa tidak? Diapakan Bu? Dispesifikan lagi. Seperti yang ini, yang kebiasaan 5S-nya. Oh ya, jadi oke, bagus pertanyaan dari Bu Rizky. Untuk prakarsa perubahannya apakah tidak dispesifikan lagi? Gitu Bu Rizky ya. Oke, nanti dalam pelaksanaannya memang kita perlu melakukan spesifikasi ya. Mana poin utama yang perlu didulukan seperti itu ya. Jadi nanti dalam tahapan-tahapan bagjanya, tahapan-tahapan bagja itu berarti tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ya menurut prakarsa perubahan ini sehingga kita mendapatkan suatu tujuan terakhir yang mana itu adalah tujuan dari visi sekolah kita itu tadi. Jadi nanti memang diperlukan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Seperti itu Bu Rizky. Bagaimana Bu Rizky? Menurut Bu Rizky? Oke, terima kasih Bu Rizky. Ada mungkin yang lain? Tidak ada? Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada, untuk kegiatan ini saya tutup dan saya sampaikan kembali ke Pak Pri. Saya berikan kesempatan lagi Pak Pri untuk menindaklanjutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria Justina yang telah memaparkan akan mendapatkan visi dan misi sesuai dengan prakarsa perubahan. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu untuk Bu Maria. Alhamdulillah saya merasa bangga bahwa Bu Maria ini sudah menerapkan salam guru penggerak, sudah tergerak hatinya, sudah bergerak mengerjakan DLS dan bawa karya dan yang sekarang yang terakhir adalah menggerakkan. Ya, kami tunggu Bapak Ibu di guru penggerak angkatan 12 ya. Kebetulan sebentar akan dibuka. Terima kasih. Untuk menutup visi dan misi yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan pemahaman dari saya. Yang pertama, apakah visi sekolah tersebut sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sekali lagi, apakah visi sekolah tersebut sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sambung ya, sambung ya. Dan yang kedua, apakah visi sekolah tersebut sudah menjadi pembeda murid di sekolah kita dan murid di sekolah lain? Sambung ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi kita harapkan visi misi sekolah di SD Melati ini bisa menggambarkan dua tadi. Ya, terima kasih. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Semoga visi dan misi SDN Melati ini mampu membawa kebermanfaatan dan kebermaknaan. Terima kasih. Saya selaku pengajar praktek dari Bu Maria Justina, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan yang sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tentang visi guru penggerak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya atas kelonggaran waktunya yang diberikan kepada kami, kepada saya, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan kali ini pada pagi ini. Di sini saya ingin menyampaikan tentang diseminasi prakarsa perubahan visi guru penggerak, karena di sini saya termasuk pada salah satu anggota dari guru penggerak, yaitu CGP angkatan 11 kelas 125A. Dan salah satu tugasnya kali ini adalah melakukan dan menyampaikan tentang visi guru penggerak. Sebelum saya menyampaikan visi saya sebagai calon guru penggerak, di sini saya ingin memperkenalkan dulu tentang inquiry apresiatif. Jadi apa sih itu inquiry apresiatif dan apa hubungannya dengan visi sekolah? Ini kita akan pelajari lebih dulu. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi bagaimana untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi, sebelum kita memasuki suatu visi, bagaimana cara kita mewujudkan suatu visi, terlebih dahulu hendaknya kita mencari kekuatan-kekuatan positif yang ada di sekolah. Apa saja yang perlu kita tingkatkan atau kita kembangkan di sekolah itu? Kenapa kita mencari kekuatan, tidak mencari kelemahan, kekurangan yang ada di sekolah? Karena kalau kita mencari kekurangan atau kelemahan yang ada di sekolah itu sangat butuh waktu lagi yang lebih lama, dan itu juga tidak mudah, karena tidak akan bisa kita sampai pada suatu titik di mana sih kelemahan utamanya itu akan sulit. Karena kalau kita cari kelemahan ini, kelemahan itu, kelemahan ini, kelemahan itu, pasti nantinya itu akan semakin melebar kelemahan yang ada di sekolah. Jadi dari sini saya berusaha untuk mencari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita di SDN Nonongati ini apa saja seperti itu. Nah, visi saya di sini berdasarkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolahan SDN Nonongati ini adalah mewujudkan peserta didik yang beli BBM. Di sini saya singkat ya, yang mana akronim dari beli BBM di sini adalah itu di bawahnya ya terlihat, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, peduli lingkungan, berbudaya dan berakhlak mulia. Jadi ini yang ingin sekali saya angkat dari SDN Nonongati untuk dijadikan suatu visi, maaf ya. Nah, berdasarkan visi ini kemudian saya turunkan menjadi prakarsa perubahan. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan komponen visi yang ada pada visi yang saya sebutkan tadi, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, peduli lingkungan, berbudaya dan berakhlak mulia. Nah, pertama kita lihat di sini berkarakter. Berkarakter di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri dan kreatif. Kemudian komponen yang kedua yakni peduli lingkungan. Ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong dan bernalar kritis. Yang ketiga yakni berbudaya, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Dan yang terakhir, berakhlak mulia, ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, dari komponen-komponen tersebut, akhirnya saya membentuk suatu prakarsa perubahan, yakni mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti. Ya, Bu Siti ini apa? Nah,
Bu Siti ini adalah juga merupakan akronim, maaf tadi sempat ada yang tertinggal. Akronim dari budaya positif. Jadi prakarsa perubahan di sini yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti. Bu Siti akronim dari budaya positif. Jadi nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan dan meningkatkan budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah ini. Kemudian kita angkat, kita kembangkan dan kita tingkatkan lagi budaya positif yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan dari visi saya pada kali ini. Berikutnya, untuk masuk pada prakarsa perubahan tadi, untuk mewujudkannya, kita akan melakukan beberapa tahap, yang mana tahapan ini disebut dengan tahapan bagja, ya, yang ada dalam inquiry apresiatif. Apa bagja itu? Tahapan apa bagja itu? Nah, bagja ini juga merupakan akronim. Yang pertama B adalah buat pertanyaan perubahan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan yang A adalah atur eksekusi. Kita akan melihat satu persatu tahapan bagja tersebut. Yang pertama di sini B, buat pertanyaan. Jadi di sini pertanyaan yang ada di sini adalah tentang apa yang ingin diwujudkan. Jadi intinya buat pertanyaan itu kita gali dari diri kita dulu. Yang pertama apa yang ingin diwujudkan. Nah di sini jawabannya kita ingin mewujudkan peserta didik yang beli BBM tadi. Beli BBM yaitu peserta didik yang berkarakter, peduli lingkungan, berbudaya dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beli BBM tadi? Yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui program Bu Siti, budaya positif. Berikutnya, setelah pertama tadi membuat program Bu Siti, yang kedua yaitu melakukan dialog dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat serta orang tua peserta didik. Jadi pada intinya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan visi dan prakarsa perubahan ini merupakan pendekatan kolaboratif seperti yang saya bilang tadi, bahwa pendekatan yang kolaboratif itu berarti kita harus bekerja sama. Kita tidak bisa melaksanakan suatu visi itu sendirian. Kita harus bekerja sama, ya, secara kolaboratif. Berikutnya yaitu mencari referensi tentang bagaimana mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti. Mencari referensi, entah itu dari artikel, jurnal, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengamati dan mengikuti praktek baik dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti. Jadi praktek baik ini kita ikuti baik itu melalui webinar-webinar yang ada di PMN ataupun di lain tempat selain PMN. Berikutnya yang A, bagja yang kedua, tahap kedua yaitu A, ambil pelajaran. Nah di sini siapa saja yang berperan dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti atau budaya positif? Nah yang berperan di sini adalah kepala sekolah, kemudian semua dewan guru, tenaga kependidikan, siswa, wali siswa, dan semua warga sekolah serta pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait di sini bisa komite sekolah ataupun pengawas sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu siapa saja yang sudah berpengalaman dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui pembiasaan Bu Siti ini nanti. Nah di sini nanti kita mencari responden dari mungkin teman sejawat ya, untuk diwawancarai secara mandiri atau kolaborasi tentang pengalaman mereka bagaimana mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia tersebut melalui program Bu Siti. Jadi kita cari informasi dari rekan sejawat kita tadi yang mungkin sudah melaksanakannya di kelas ataupun di tempat lain. Berikutnya yang ketiga yakni ambil pelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan
City itu tadi ya. Nah, di sini tadi saya sudah bilang bahwa di sini visi dan prakarsa perubahan yang saya ambil adalah melihat kekuatan yang sudah ada di sekolah ini, di mana sebenarnya sudah banyak sekali program-program baik, program-program budaya positif yang sudah ada, tetapi kita tinggal untuk mengembangkannya lagi, ya, memperkuat kegiatan itu tadi. Yang pertama di sini kegiatannya bisa melalui pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Insya Allah kita itu sudah melaksanakan, tapi ya masih ada juga beberapa guru atau murid yang mungkin masih kurang menerapkan budaya 5S ini. Jadi kedepannya kita berusaha nanti untuk memperbaikinya dan meningkatkannya lagi ya. Kedua, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini salah satu kekuatan yang ada di tiap-tiap kelas, yang mana kenapa saya bilang perlu ditingkatkan melalui budaya positif, karena memang mungkin ya masih banyak siswa-siswi kita yang masih kurang tertib dalam pelaksanaan berdoa sebelum ataupun sesudah pembelajaran. Nah, yang ketiga, pembiasaan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, terima kasih. Ini tidaklah mudah untuk menerapkannya. Ibaratnya kita itu menanam cabai atau apa ya, kita tidak bisa langsung tanam, langsung kita unduh atau kita petik hasilnya, itu tidak bisa. Jadi semuanya perlu bertahap, perlu kesabaran untuk melaksanakannya. Jadi kita sebagai bapak ibu guru hendaknya memberikan contoh. Kalau kita minta bantuan kepada anak didik kita, hendaknya kita minta tolong. Kemudian kalau kita salah, maaf ya, dan kita bilang terima kasih ketika anak-anak sudah melakukan sesuai yang kita harapkan. Berikutnya yang keempat adalah pembiasaan sholat berjamaah. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga di sekolah kita, tapi masih kurang efektif juga ya pelaksanaannya, sehingga nanti kedepannya kita bisa menggiatkannya kembali untuk sholat berjamaah. Mungkin nanti kita bisa mencari ruang atau menata gimana baiknya pelaksanaan sholat berjamaah ini biar bisa dilaksanakan dengan efektif, efisien ya. Sholat duha untuk siswa yang pelajaran agama di hari tersebut, kemudian sholat zuhur seperti itu. Berikutnya yaitu ngaos Kamis. Kenapa saya bilang ngaos Kamis? Nah, di sini kita ada istighosah, ada tahlil ya. Nanti bisa kita selipkan pada kegiatan ngaos Kamis ini nanti ya. Ini kita bisa sisipkan kegiatan-kegiatan selain istighosah ataupun tahlil ya. Misalnya pada hari Kamis kita menyuruh 1 anak atau 2 anak untuk merojaah ayat suci Al-Quran ya. Mungkin juz amma atau apa ya, melalui speaker ini mungkin ya kita keluarkan di situ, kemudian anak ngaji dari dalam, kemudian bisa didengar oleh semua anggota warga sekolah seperti itu. Nah, ini juga mendidik anak-anak untuk tanggung jawab juga. Berikutnya adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah nanti dilaksanakan setiap hari Jumat otomatis, yaitu mengenai berbagi infak itu tadi, kita tingkatkan lagi sehingga anak-anak itu tahu tujuannya apa. Terkadang ada anak-anak, Bu, saya infak 500 enggak apa-apa. Ya memang tidak apa-apa, tidak apa-apa sekali ya, karena itu memang seikhlasnya. Tetapi kalau kita berusaha untuk menyadarkan anak-anak, masa 500 bisa beli apa, uang 500 itu nanti kok akhirnya pahalanya juga kamu yang ngambil, kamu yang metik nantinya. Itu kita kita sampaikan ke anak-anak sehingga mereka termotivasi untuk lebih dari 500 tadi uang infaknya. Berikutnya ya, ini melaksanakan tata tertib. Tata tertib di sekolah termasuk tata tertib berpakaian anak-anak, mulai dari kaos kaki, baju yang mungkin masih sering kedodoran seperti itu. Nah, pelan-pelan kita tanamkan ketertiban ini, kita tegur, kita beri nasihat, kita elus mereka dengan hati ya, sehingga mereka lambat laun juga menyadari, iya aku malu pakai kaos kaki yang ada lubangnya. Nah, seperti itu
gitu ya. Kemudian iya bajuku kok kedodoran padahal yang lain rapi. Nah itu nanti. Okay. Berikutnya adalah pembiasaan kejujuran. Kejujuran ini poin yang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan anak-anak. Banyak sekali anak-anak itu yang terkadang kita tanya jawabannya belok kanan belok kiri. Ya, berikutnya kita sampai pada yang G, yaitu gali mimpi, di mana pertanyaannya adalah kebiasaan-kebiasaan apa yang saya bayangkan bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti. Di sini untuk tindakan yang perlu dilakukan yaitu atau penyelidikannya yaitu pertama, membuat program pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, membuat program pembiasaan 3 kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih. Berikutnya, membuat program pembiasaan keagamaan. Ya. Selanjutnya adalah menyusun program cinta diri dan lingkungan, serta menyusun tata tertib kelas dan sekolah. Jadi nanti masing-masing program itu akan kita bentuk terlebih dahulu. Berikutnya adalah mengenai jabarkan rencana bab J ya. Yang keempat adalah huruf J, jabarkan rencana, di mana pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti atau budaya positif. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah menentukan program kegiatan. Ya, jadi kita tentukan dulu program kegiatan apa yang akan kita terapkan pada program Bu Siti ini. Apakah itu tadi program keagamaan dulu ataukah program kebersihan ya. Berikutnya yang kedua, melakukan dialog kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah kita menentukan program, langkah selanjutnya melakukan dialog kolaborasi ya. Pada dialog kolaborasi ini kita bahas bagaimana untuk kelanjutan dari penentuan program tadi. Kenapa harus berkolaborasi? Karena kita tahu memang kita tidak bisa melangkah sendiri, kita perlu kerjasama pada pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga yakni menyusun tim kerja. Setelah kita berkomunikasi, berdialog, kita susun tim kerja kita. Siapa yang berperan sebagai ketuanya, penanggung jawab, atau bahkan pelaku-pelaku atau seksi-seksi tertentu yang diperlukan pada program kegiatan kita tadi. Setelah itu yaitu kegiatan berikutnya menyusun rencana pelaksanaan program kerja. Menyusun rencana berarti kita setelah menentukan tadi program apa, baru kita buat rencana. Rencana apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kemudian apalagi harus dilakukan setelah kita melakukan yang ini. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah pelaksanaan program kegiatan. Setelah semuanya tersusun, baik itu rencana, sudah terbentuk tim kerja, dan program apa yang sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan program kegiatan. Kita laksanakan secara bersama-sama, kita laksanakan secara berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait. Mulai dari kepala sekolah, peserta didik, guru-guru, dan semuanya ya. Berikutnya adalah evaluasi dan monitoring program kegiatan. Untuk evaluasi dan monitoring ini wajib ada ya. Kenapa saya bilang wajib? Karena untuk melihat, merefleksi kembali bagaimana sih kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apakah sudah berhasil atau belum, apa masih perlu ditindaklanjuti. Berikutnya yakni atur eksekusi. Pada kegiatan atur eksekusi atau tahapan atur eksekusi ini, di sini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dan berperan dalam kegiatan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti atau budaya positif. Nah, ini tentu saja yang terlibat itu semuanya ya, baik itu atasan atau kepala sekolah, kemudian semua guru atau teman sejawat, kemudian lagi semua siswa yang ada di SDN Wonomati ini, beserta wali muridnya, dan berikutnya adalah masyarakat. Jadi nanti semua pihak-pihak tersebut akan berkolaborasi untuk berperan dalam mewujudkan program ini. Berikutnya, apa peran setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia
melalui Bu Siti. Nah, di sini nanti kegiatannya atau tindakannya adalah memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan melalui komunikasi kolaborasi. Jadi pada komunikasi kolaborasi ini akan istilahnya kita itu membagi secara bersama-sama ya, perannya bagaimana dan harus apa yang harus dilakukan seperti itu sehingga pelaksanaannya bisa berjalan baik. Yang ketiga yakni siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam melaksanakan kegiatan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti ini. Ya, yang pasti di sini jawabannya itu yaitu kepala sekolah nomor 1 ya. Berikutnya rekan sejawat atau bahkan pengawas sekolah ya. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan pengawas sekolah ini malah lebih bagus lagi sehingga beliau juga bisa ikut serta berperan dalam kegiatan tersebut. Nah, ini masih pada atur eksekusi. Pertanyaannya yang keempat, bagaimana solusinya jika ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya? Kita tahu bahwa memang tidak mudah melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan karakter ataupun akhlak seorang peserta didik atau bahkan kita sendiri ya. Itu butuh waktu yang lama dan pasti ada kendala juga. Nah di sini jikalau ada hambatan atau kendala maka solusinya yaitu meningkatkan relasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait dan secara kolaborasi mencari titik-titik kendala atau hambatan kemudian mencari solusinya bersama-sama. Jadi di sini kalau ada kendala ya kita segera melakukan komunikasi pada teman-teman kita semua atau secara kolaborasi ya dengan pihak-pihak yang terkait kita komunikasikan untuk mencarikan solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Berikutnya untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti, budaya positif ini. Nah, cara melakukan evaluasinya untuk mengetahui tingkat keberhasilannya itu ya, itu kita melakukan kegiatan refleksi secara kolaborasi juga terhadap peran semua pihak terkait dan pelaksanaan program. Kita refleksi ulang peran-peran mana yang kurang maksimal, peran-peran mana yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Selain itu, selain peran-peran tersebut ya kita juga mengevaluasi tentang pelaksanaan program mana yang kiranya perlu diperbaiki atau ditingkatkan kembali dalam pelaksanaannya. Nah berikutnya yakni untuk visi atau prakarsa perubahan yang saya sampaikan tadi ya, ini mempunyai manfaat yang besar sekali dalam pembentukan akhlak mulia anak-anak. Manfaatnya apa? Yang pertama di sini adalah meningkatkan landasan mental dan moral yang kuat. Meningkatkan landasan mental dan moral. Nah, di sini mental dan moral itu adalah poin yang sangat utama yang harus kita benahi pada zaman sekarang ini. Karena dengan adanya pendidikan mental moral yang kuat, insya Allah anak-anak akan bisa berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya yang kedua yakni meningkatkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini wajib dan harus dipunyai oleh semua masyarakat, semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah ini. Ya, karena dengan adanya tanggung jawab, pasti semuanya bisa melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Berikutnya meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Jadi di sini tidak hanya Bapak Ibu yang perlu untuk berkolaborasi, tetapi anak-anak juga. Kenapa saya bilang anak-anak juga wajib bisa berkolaborasi atau menjalin hubungan sosial, keterampilan sosial yang baik di dalam kelas? Karena mereka itu pasti ya akan menjadi individu yang juga merupakan anggota dari suatu organisasi, suatu perkumpulan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi di sini dalam keseharian bisa diterapkan juga atau bisa kita lihat pada kegiatan kerja kelompok.
kerja kelompok di dalam kelas itu pasti juga membutuhkan kolaborasi dari individu yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu diharapkan nanti bisa bermanfaat sekali perwujudan dari pendidikan karakter melalui melalui program Busiti ini, yakni meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Dan yang terakhir yakni meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik dengan adanya pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah yang kita lakukan secara berkolaborasi, diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik. Jadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, insya Allah bisa kita wujudkan melalui program budaya positif ini yang tentunya kita lakukan bersama-sama dengan cara kolaborasi di antara satu guru dengan guru yang lainnya, siswa, kemudian kepala sekolah, pengawas, dan semua pihak yang terkait. Terima kasih. Itu tadi sedikit paparan dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Oh iya, Bu Rizky monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Bu Rizky sudah mengizinkan saya berbicara di sini. Ya, begini Bu Rizky, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ini memang membuktikan luar biasa sekali ini dengan mengikuti program guru penggerak ini itu memang sangat nyata sekali ya. Di sini bisa nampak Bu Rizky itu punya visi dan prakarsa perubahan yang sangat luar biasa. Jadi dengan mengikuti guru penggerak ini semua bakat kemampuan kita itu seperti bisa tersalurkan gitu. Terbukti juga di sini tadi yang Bu Rizky menyampaikan ada visinya gitu. Visi tadi ada beberapa akronim yang dipakai sama Bu Rizky. Ini luar biasa sekali, ini kreatif sekali nih Bu Rizky, kedepannya bisa menciptakan program-program yang luar biasa untuk sekolah kita. Beli BBM ini dia akronim pertama. Terus tadi juga saya lihat apa tadi Bapak Ibu? Busiti yang prakarsa perubahannya Busiti. Terus ada lagi yang program-programnya tadi ada salah satunya Abu Dapur begitu. Ini luar biasa sekali. Nanti kalau kedepannya kita gunakan sebagai program-program dan berjalan dengan baik di SD kita, ini insya Allah nanti sekolah kita menjadi sekolah yang maju. Ya, terima kasih Bu Justin. Ini sebelumnya saya bukan pertanyaan, tapi mungkin saya hanya memberikan saran gitu. Bisa ditampilkan yang saya ini ambil pelajaran gitu. Di sini kan ada kegiatan dari Bu Siti-nya Bu Justin, kan ada banyak sekali, mulai dari poin pertama pembiasaan 5S sampai yang terakhir ada Abu Dapur. Ini kalau dihitung ini sampai ada 10 program gitu Ibu. Mohon maaf. Jadi mungkin saran saya bisa nanti bacanya Bu Justin bisa dikembangkan per kegiatannya. Jadi misalnya di prakarsa perubahan yang pertama Bu Justin bisa pakai prakarsanya saya akan prakarsa perubahan. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui Bu Siti 5S misalnya, atau melalui Bu Siti Abu Dapur, itu kan lebih spesifik satu kegiatan. Jadi kita bisa lebih melaksanakannya, kami tim kerjanya ini bisa lebih enak betul-betul. Jadi misalnya nanti kalau satu program berjalan dengan baik, dan tidak lupa ada targetnya. Setiap kita membuat baja itu ada targetnya. Mungkin bisa kita pakai 3 bulan misalnya, itu apabila berjalan dengan baik, tidak bisa kita lanjutkan di program-program boosting tadi yang selanjutnya. Baik, itu saja untuk maaf kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky atas masukan-masukan hebatnya ya. Insya Allah nanti kedepannya akan kita terapkan masukan dari Bu Rizky tersebut ya. Yang mana kita lebih baik fokus dulu pada satu baca itu satu kegiatan budaya positif. Seperti itu ya Bu Rizky ya. Baik, terima kasih Bu Rizky. Berikutnya
Monggo, barangkali ada pertanyaan yang lain, monggo. Oh iya, silakan Bu Kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih Bu Yus. Ini saya bukan bertanya, juga menanyakan saja karena programnya sudah bagus. Betul rezeki kenapa? Untuk keagamaan mungkin bisa dikerjakan lebih awal, mungkin satu dulu, sholat duha dulu. Kalau sudah berhasil baru berikutnya. Saya mengusul itu dulu, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah kita dan semoga semakin maju. Itu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Kes atas saran dan masukannya juga. Jadi pada intinya Bu Kes tadi juga menyarankan, memberi masukan bagaimana kalau kegiatan itu dilaksanakan satu persatu. Jadi misalkan kegiatan keagamaan dulu. Nah, kegiatan keagamaan juga banyak macamnya. Jadi yang mana yang kita dahulukan? Seperti itu nggih Bu Kes. Nggih, terima kasih atas masukannya. Oh iya. Ada bulan-bulan yang ditargetkan nantinya, ya hampir sama dengan tulis kita tadi ya. Kita targetkan berapa bulan untuk satu kegiatan seperti itu, biar bisa maksimal. Itu terima kasih. Berikutnya apa ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menghadiri undangan saya ini tadi tentang diseminasi visi dan prakarsa perubahan ya dari saya sebagai calon guru penggerak. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.